Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Terkhusus saya hormati dan cintai pimpinan pondok pesantren Tasbih Baitul Quran. Saya banggakan para pembina dan guru serta para orang tua santri dan wali santri, insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini tak henti-hentinya kita bersyukur di hadapan Allah karena Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka di kesempatan ini. Semoga Allah meridai dan merahmati kita semua. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin minaz zulumati ilan nur. Jadi para orang tua santri atau para wali dan para guru dan pembina, bahwa sebuah lembaga itu bisa berkembang dan besar, bisa berjalan dengan baik karena adanya saling kepercayaan dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya, baik dari pihak pondok maupun dari pihak orang tua, sehingga apa yang kita rencanakan terhadap anak-anak kita ke depan insyaallah bisa tercapai. Karena di pondok pesantren Tasbih ini Bapak Ibu sedikit pasti sudah paham persis bahwa tujuan pondok pesantren ini dibangun adalah ingin membentuk generasi Qur'ani, generasi muslim yang kreatif, tangguh dan berilmu, terutama ilmu agama, sehingga dari capaian-capaian ilmu itulah program itu kita bentuk berbagai macam metode yang kita lakukan sehingga apa yang kita harapkan terhadap anak-anak kita itu bisa tercapai. Namun yang namanya program, yakin seribu yakin tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Dan yakin seribu yakin bahwa sebuah capaian itu, yakini bahwa apa yang kita capai di tempat ini itu baru langkah awal dari sebuah proses kehidupan anak-anak kita ke depan. Karena di Madrasah Sanawiyah ini baru kita mencoba pembentukan karakter, belum masuk pada posisi level-level kualitas tertinggi karena masih ada aliyah, masih ada perguruan tinggi. Jadi makanya di Madrasah Sanawiyah ini betul-betul ditata anak-anak sedemikian rupa sehingga bisa terbentuk karakternya, terbentuk akhlaknya, termasuk terbentuk motivasinya untuk belajar sungguh-sungguh. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Makanya dari setiap proses-proses yang ada, intinya kalau anak tamat SD mau disekolahkan di jalur-jalur pesantren, ya intinya para orang tua siaplah capek, ya siap capek karena sedikit-sedikit teriak, ya begitukah Bapak Sukridin? Siap-siap capek. Kenapa? Karena kita mau melihat anak-anak kita ke depan bisa apa yang kita harapkan. Jadi makanya memang kebijakan di pondok 1 dengan pondok 2 itu jauh beda.
Karena kalau di pondok 2 kan artinya dia sudah mulai dewasa, sudah remaja, sehingga paling-paling 1 kali diantar selesai. Artinya dia sudah bisa mainkan dirinya. Tapi kalau di sanawiyah mau dibilang anak-anak bukan, tapi mau dibilang remaja juga bukan, tapi mau dibilang pintar, lebih pintar dari kita. Itu anak-anak kita. Jadi makanya segala macam tantangan kita hadapi terhadap anak-anak kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kita tahu salah satu tantangan kami itu para guru dan pembina pondok adalah menjawab harapan orang tua. Ya, itu yang terberat, menjawab harapan orang tua. Saya biasa sampaikan ke para guru dan pembina, saya bilang itu orang tua, mudah-mudahan karena kita juga ini orang tua punya anak dan seterusnya. Saya bilang itu orang tua titip anaknya di pesantren, nomor 1 yang dia mau lihat anaknya berubah akhlaknya, ya, dari yang tidak baik, tidak terkontrol jadi terkontrol. Ya, mau melihat anaknya anak saleh. Yang kedua mau melihat anaknya jadi penghafal Quran. Betul tidak? Mau melihat anaknya jadi penghafal Quran. Umumnya kalau orang mengatakan sekolah di pesantren ya rata-rata kan wajib pintar ceramah. Ya. Itu. Nah, termasuk di pondok pesantren Tasbih ini salah satu program bulan pokok kita adalah pengkaderan dai dan guru mengaji. Ya. Ini pengkaderan dai dan guru mengaji. Kalau di tempat lain umumnya pengkaderan dai. Tapi kalau kita ada spesifikasi pengkaderan guru mengaji. Kenapa? Karena memang kita punya program pengabdian masyarakat. Ada pengabdian masyarakat. Jadi itu anak-anak setiap santri pada saat pulang ke rumahnya memang itu sudah ada anjuran. Ya, sebelum masuk program inti ada anjuran setiap santri yang pulang ke rumah, pertama bagaimana mengamalkan ilmu yang dipelajari di pondok. Ya, salah satunya bacaan Quran. Jadi makanya itu ada tugas dikasih anak-anak, salah satunya adalah pulang ke rumah ajari orang tuanya mengaji. Ya. Kenapa saya munculkan ide itu? Karena mohon maaf, anaknya pintar mengaji tapi orang tuanya jadi penonton. Betul tidak Ibu? Iya. Iya. Sampai mohon maaf, saya ini kisah pertama ku dapat dulu sebelum ada sekolah masih penghafal Quran di sini. Ada orang tua datang titip anaknya, Ustaz, saya mau titip anakku menghafal. Bilang, kenapa tiba-tiba menghafal? Kenapa kita tidak titip belajar? Nah, bilang anakku sudah 4 kali tamat. Ya. Jadi bagus membacanya. Insyaallah Ustaz, bagus nih. Ya, alhamdulillah kalau begitu sudah bisa jadi penghafal Quran. Jadi makanya saya langsung tes, suruh baca mulai dari Fatihah, baru 3 terikul, tidak ada lolos. Tapi saya diam-diam saja dulu dengar. Jadi saya tanya, kita tahu tidak bacanya anak ini tadi benar atau salah? Apa nak bilang orang tuanya, tidak tahu kamu mengaji saya Ustaz. Oh, pantas lancar bacanya anaknya. Ya. Jadi saya juga tidak katakan salah. Jadi saya bilang saya coba baca Fatihah, baca Qul huwa, Qul a'udzu Amnas, dan bilang kenapa tidak saya mau baca dengan bacanya anakku. Itu. Saya bilang inilah persoalan besarnya banyak orang tua kadang mau melihat anaknya pintar mengaji tetapi tidak tahu bagaimana metode mengetahui anak itu pintar atau tidak. Sehingga inilah yang salah satu menjadi metode yang kita kembangkan. Setiap anak pulang ke rumah, salah satu anjurannya adalah wajib mengajar Al-Quran di rumahnya. Kumpul neneknya yang masih hidup, ya, kumpul saudaranya, kalau bisa ikut tetangganya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini juga adalah satu bekal psikologi kita kasih anak. Kalau anak-anak sudah berani mengajarkan ilmu yang didapatkan, berarti itu adalah
peluang besar pekerjaan untuk anak itu sudah ada. Itu sudah satu. Peluang besar untuk punya pekerjaan sudah ada. Cuma kan kadang yang rusaknya anak itu kadang juga kita orang tua, karena kadang menganggap guru mengaji itu pekerjaan bukan terhormat. Ya. Pekerjaan bukan terhormat. Maksudnya bukan terhormat, dianggap bahwa kalau guru mengaji kan tinggal di rumah apa dan seterusnya. Mohon maaf kalau timbangannya pegawai negeri. Karena otaknya kan orang tua kan selalu mengarahkan anaknya untuk jadi pegawai negeri. Sehingga dia kadang mengatakan bahwa apa gitu guru mengaji? Bisakah kaya guru mengaji dan seterusnya? Sehingga itu motivasi untuk mengarahkan anak untuk mengembangkan potensi itu lemah. Iya, lemah. Karena selalu dituntut materi-materi dunia. Itu salah satunya. Tapi saya artinya hanya kasih timbangan. Kenapa saya tahu persis? Karena kita semua besar di pondok pesantren. Salah satu itu kadang menjadi sebab sehingga kadang anak-anak sudah capek programnya, sebenarnya sudah hafal Quran, ya, sudah pintar ceramah dan seterusnya. Hanya karena visi menjadi sebab, visi orang tua kadang menjadi sebab anak ini dilepas dari program intinya, dibawalah ke sekolah umum. Maaf, dibawalah ke sekolah umum. Di saat dibawa ke sekolah umum tidak dikontrol capaiannya selama di pesantren. Ya, sehingga hafalan yang dia dapat 5 juz, 10 juz, 30 juz kabur ini bacaan. Kenapa? Karena sudah tidak konsentrasi di ilmu itu, tidak konsentrasi. Muncul tugas-tugas baru di sekolah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang pernah jadi kebanggaan, akhirnya sudah mulai anak-anak ini sudah tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Ya, tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Disuruh mengajar lagi sudah tidak mau dan seterusnya. Kenapa? Dengan alasan banyak tugas, pergaulan sudah bebas dan seterusnya. Inilah yang sering juga jadi problematika kita. Ya, di saat kadang kita kasihan melihat anak-anak kita, sayang seribu sayang. Ya, maaf kalau saya bilang sayang seribu, bukan berarti di sekolah umum tidak belajar seperti itu, tidak. Cuma terkadang karena kontrol orang tua tidak berjalan baik, artinya kita tidak mengatakan harus lanjut di alia, tidak. Tetapi minimal apa yang mereka sudah capai itu tolong. Karena yang mau dapatkan manfaatnya itu orang tua, bukan guru. Kalau guru itu sudah berproses alami. Itu. Dan makanya itu salah satu tantangannya. Jadi makanya kita sekarang berproses bagaimana caranya membentuk kesadaran tujuan utama kita ke anak-anak kita. Ya, tujuan utama ke anak-anak kita. Bagaimana supaya anak-anak kita ini jadi kebanggaan. Ya, jadi kebanggaan. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu makanya kita rancang program seperti itu. Termasuk kenapa kita adakan pembimbingan PPM, pengabdian masyarakat? Karena kita juga menginginkan anak-anak kita ini mengangkat derajatnya. Ya, ini juga menjadi motivasi ke teman-teman yang lain. Coba sekolah di pesantren, inilah capaiannya. Salah satunya anak-anak sudah rajin ke masjid. Ya, sampai di masjid dia rajin mengaji. Ya, ada program dikasih mengajar Al-Quran. Ya, mengajar Al-Quran. Sudah jadi guru. Kira-kira tidak terhormat ke kita orang tua? Di antara sekian anak-anak di kampung tak, berapa anak yang punya potensi itu? Inilah yang kadang potensi ini tidak dimanfaatkan baik orang tua. Hanya kadang maaf, inilah juga kadang bikin pusing kita di pondok. Kenapa? Karena laporan yang masuk mengatakan capek anak-anak, capek anak-anak, dan seterusnya macam-macamlah keluhan masuk. Sehingga terkadang kami juga kadang berpikir, kita mau rancang bagaimana ini? Ya, kadang kita pusing seperti itu. Tidak dikasih program. Padahal ini tujuannya kita adakan seperti supaya orang tua tahu bahwa anak itu betul belajar. Buktinya ada capaiannya. Ya. Kenapa dilakukan? Pengalaman. Saya pakai pengalaman.
umumnya, coba cek semua ada anak-anak yang sekolah di pesantren di luar dari tasbih, ya, mohon maaf, cek. Rata-rata anak-anak yang pulang dari pesantren pulang jadi pengangguran di rumahnya, sampai kadang sholatnya pun tidak. Kenapa? Kadang ada orang tua mengatakan seharusnya bangun tahajud karena terbiasa salat tahajud di pesantren, duha di pesantren, ya, duha di pesantren, mengaji setiap jam sekian, tapi pulang ke rumah dengan perasaan orang tua bilang jangan dulu, kasih bangun, kasih yang mumpung di rumah, karena kalau di pesantren menderita. Betul tidak Ibu? Betul tidak? Astagfirullah. Jadi ini jadi persoalan, ya. Jadi perasaan orang tua menghancurkan capaian selama 1 bulan. Ya, coba 1 bulan sholat tahajud, mengaji, duha dan seterusnya, tapi pulang ke bilang jangan kesan dulu, kasih bangun biar mi kesan tidur. Itu ini rumah duku bawang meni. Dia kajar rumah masih nyaumi tanahmu. Dia kena Ibu. Allahumma. Mohon maaf, saya tuh terang-terang jujur-jujur saja kalau persoalan begini, karena ini penting untuk didiskusikan. Bukan berarti minimal kan begini, minimal kan coba pada saat kan yang sebenarnya diminta pertanggungjawaban kan sebenarnya orang tua, bukan guru. Guru itu pertanggungjawabannya wajib mengajarkan ilmunya. Itu saja pertanggungjawabannya guru. Tapi orang tua pertanggungjawabannya adalah semua ajaran agama itu mesti diterapkan di anak. Dan ini berat karena kadang muncul perasaan bukan meja kesina senge, ya, siula jena senge terliuru, ya, taruh nih kasih jolo nasa matindro itu dan seterusnya. Nah, mohon maaf ini. Jadi mudah-mudahan kesepakatan ini nantinya tidak disalahpahami. Karena saya itu sangat mengharap apa yang kami lakukan ini, karena ini adalah pengalaman kami semua, karena ini kita dikadar dengan model seperti itu, dan inilah yang terjadi pada diri kita. Kita menginginkan anak-anak kita ke depan. Maka terseding ko anak tak macam ni macam ramah, maka pelaku ratuni, macam tu ni mapak guru mengaji. Dia rutasan ditabanggar loh. Rajito ni lo masih gi, ya. Angka apa tu kapang anata, yang nalatu na bola na tapa motor na larian, so HP tian ni masarang, ya. Biasa na oko pesantren ni napa nang kaling alarme lari di lo masih gi, ya. Oke bolai, ilalu din na lang. Dito kena korong. Inilah juga jadi persoalan. Makanya kadang pembina sudah kadang merancang supaya terkontrol ini perkembangan, dibuatkanlah absen, kontrol dan seterusnya, dikomplain lagi. Namanya di pesantren ini nasab boleh nih. Apa dari buku kontrol yang ada, mulai dari tahajud sampai tidur ada semua absennya. Nah, karena namanya di pesantren ini nasab boleh. Nah, ini nasab liwatun dari pemigli kontrol dan macam-macam lah keluhan itu masuk. Nah, makanya disinilah nanti mohon maaf saya minta pendapat dan petunjuk. Apa yang dirancang selama ini di pondok ini memang adakah yang perlu dibenahi, adakah yang perlu diproses lebih jauh? Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama sekaitan dengan sinkronisasi pembinaan antara rumah dengan pondok. Pondok bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab selama 28 hari. Ya, bertanggung jawab selama 28 hari dan segala proses-proses yang ada di pondok ini. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, 3 hari kembali ke rumah. Nah, cuma ada satu yang permintaan para pembina. Bapak Ibu, salah satu permintaannya pada saat anak pulang ke rumah,
yang kita cross check capaiannya. Begitu pula pada saat kita datang kunjungan, kita juga tanya ada perkembangannya tidak. Iya, aja jolo takut tanam ke puran ogam mandre. Capu nega duimu. Aja jolo nero takut tanam, ira jolo takut tanam rumah kada. Bagaimana capaiannya? Ya, hafalannya bertambah tidak? Ya, sudah naik di mimbar tidak? Sudah lolos storannya tidak? Berapa satu harinya store? Itu yang mesti nyambung. Bisa sudah itu para orang tua kalau memang ada informasi penting kita dapatkan untuk anak-anak kita, bagaimana supaya bisa dibina lebih jauh, silahkan melapor. Ya, silahkan melapor ke pembina. Ustaz, ustazah, bisa tidak anakku dibantu begini? Ya. Kita butuhkan komunikasi, kita ada di nomornya masing-masing badalnya. Bagusnya orang tua buat laporan, anak tak ada kuliah saya, anakku ini kurang perkembangannya di sini, supaya itu juga jadi pelajaran untuk pembimbingan ke depan. Buat laporan, karena gimana mau mas status toh, biasa mana mau maki buat status, ya story WA. Tuh, sementara makan ya tuh derta kita tuh nilai kita bodoh atau makanya kuliah anak ini kurang semangat belajar tuh kan mestinya begitu, supaya artinya kita juga di pondok ini artinya punya apa ya, program-program yang memang dirancang supaya anak-anak yang bermasalah di rumah, ya, anak-anak yang bermasalah di rumah bisa ditangani di sini, supaya nanti bulan berikutnya kembali sudah ada perubahan. Itu karena ini memang bentuknya kita di sini pembentukan karakter. Tapi kalau laporannya baik-baik terus, baik-baik terus, nah inilah yang banyak terjadi, laporan-laporan miring di luar. Iya, tidak ada laporan apa, tapi ternyata didapatkan laporan lain dari teman-temannya. Jarang itu tinggal di rumah Ustaz, tidak pernah juga pergi ke masjid dan seterusnya. Ya, sampai pernah ada, tapi beberapa tahun ternyata terjadi persekongkolan orang tua dengan anak. Terjadi persekongkolan. Apa persekongkolannya? Ya, semua laporannya baik. Ya. Nanti masalah anaknya baru di cross check. Ya, baru mengakui, bilang saya yang salah Ustaz, karena sebenarnya masalahnya lama aku tahu tapi tidak pernah kulaporkan. Ini juga jadi persoalan. Kenapa bilang malu kah kalau dipanggil ke kantor, malu kah kalau disuruh kamu menghadap dan seterusnya. Tapi ini sudah masalah. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya ke depan kami butuh informasi banyak sekaitan dengan apa yang dicapai anak tadi pondok, bagaimana juga terapannya di rumah. Nah, cuma memang maaf, ada mungkin yang menjadi masalah besar memang khusus kelas 8 ke kelas 9 sekarang dari bulan Ramadan yang lalu dan seterusnya jadi keluhan besar karena memang terlalu padat tugas-tugas pokok sampai ada titik terberat, apa itu sanksi denda. Nah, itu yang banyak dikeluhkan kemarin Bude. Iya. Kenapa didenda nata? Karena tidak jalankan tugas. Itu masalahnya. Tidak didenda. Nah, nggak biasa tugas di rumahnya, didenda, kasihan orang tua membayar. Iya. Sampai ada yang pernah ada periksa Ustaz Rahman, karena Ustaz Rahman sudah tidak ada ke Kalimantan. Ustaz Rahman pernah periksa itu tugas yang dikasih selama 1 bulan, ternyata hanya berapa yang dijalankan, sampai nilai dendanya itu dari yang 5.000 sampai digabung ternyata sampai 3 juta. Dihitung dendanya sampai 3 juta. Baru masuk laporannya sama saya, bagaimana Ustaz, ini ada anak-anak dihitung dendanya ini sampai 3 juta. Saya bilang begini, pending dulu itu.
Ada apa? Kenapa bisa terjadi demikian? Ada yang 1.500.000, ada seterusnya. Saya bilang pending dulu. Saya mau cek baik-baik itu. Kenapa ada anak-anak seperti ini? Karena kalau begitu berarti program tidak jalan di rumahnya. Ternyata dicek orang tuanya sibuk, ya. Orang tuanya sibuk, tidak mengontrol perkembangan anak-anaknya, sampai tidak tahu masalah anak-anaknya. Nah, itu dan seterusnya. Itulah yang menjadi problema juga. Tidak didenda, tidak jalankan program. Masalah dijalankan juga jadi persoalan. Itu Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah ke depan saya sementara dengan pembina semua, para guru, kita sementara diskusi panjang bagaimana seharusnya anak-anak kita ini bisa tertata dengan baik, program tertata dengan baik, harapan-harapan orang tua juga bisa tercapai. Jadi makanya kami butuh kerjasama sekaitan dengan pengembangan capaian santri. Itu dulu pengembangan capaian santri, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Iya. Kemudian sekaitan dengan tugas-tugas di rumah nanti ke depan, tugas-tugas di rumah, saya juga memang butuh pandangan orang tua, terutama yang kelas 9 dan kelas 8 sekarang. Apa yang pernah ditugaskan anak-anak di rumah, yang mana kita rasa berat, yang mana bermanfaat, yang mana artinya menjadi sebuah hal yang harus dipertahankan, yang mana harus dikurangi. Ya, itu saya mau dapat informasi dari Bapak Ibu sekalian, khusus orang tua kelas 8 dan kelas 9. Apa yang menjadi keluhan terhadap program-program yang ditugaskan sama anak-anak kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga sekaitan dengan prestasi peningkatan prestasi anak, ya. Ini salah satunya di pondok ini ada program memang khusus mata pelajaran, ya. Tapi ada program-program khusus yang itu hanya mengikuti tingkat minat anak, iya. Itu apa namanya, ekstrakurikuler. Jadi ada memang hal tertentu yang memang kita bisa toleransi dengan catatan. Kita toleransi dengan catatan karena misalnya di pondok ini fasilitas olahraga yang ada, ya. Apa saja yang ada? Ya. Ada futsal, ada voli, ada takraw, ada bulu tangkis, tenis meja ada. Namun untuk mencapai prestasi itu berat. Satu sisi, kenapa? Hanya terikat di sistem proses belajar mengajar. Hanya waktu-waktu tertentu yang sudah menjadi jadwal rutin. Iya, jadwal rutin. Jadi pembinaan khusus itu kurang. Makanya ada beberapa cabang olahraga, ada cabang olahraga yang spesifik anak-anak minta. Jadi makanya anak-anak minta ke guru olahraganya, dan guru olahraganya memfasilitasi, membolehkan dengan catatan, ya. Dengan catatan. Apa itu? Masalah apa tadi, Pak? Pelatihan futsal dan voli. Pelatihan futsal dan voli. Nah, tapi ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang berminat. Ya. Jadi ada memang waktu yang dikasih
apakah di sini dia latihan ataukah di tempat lain tersedia di luar, itu bisa. Cuma yang jadi masalah adalah biaya profesionalnya, karena di luar pertanggungjawaban pondok dan madrasah. Jadi makanya kami kasih toleransi itu dengan catatan bahwa bagi anak-anak yang punya minat untuk futsal atau voli boleh mendaftar dalam pembinaan itu, tapi harus seizin orang tua karena ada biayanya, dan itu urusannya pelatihnya, guru olahraga yang, tapi ini bukan pembayaran, tetapi ini adalah proses pengembangan minat, bukan pembayaran. Artinya segala fasilitas yang dibayarkan itu kembali ke anak, baju, bola dan seterusnya, segala fasilitas yang ada. Jadi iya, jadi fasilitas per individu, ada per individu, ada kelompok. Jadi makanya nanti sekaitan dengan itu, kalau ada nanti laporan anak tak mau ikut pelatihan itu, silakan koordinasi dengan guru olahraganya, bukan organisasinya ke pondok, bukan, tapi guru olahraganya, karena guru olahraga yang bertanggung jawab penuh terhadap pelatihan itu. Kami pondok ya hanya memberi izin kalau memang orang tua sepakat, ya, orang tua sepakat, supaya kami tidak dianggap bahwa pondok terlalu banyak pembayaran, ya, karena itu juga sering jadi persoalan. Apakah jenazah pakai maja ke pondok, padahal sebenarnya tanyanya ini malaya, ya, lisumati kuanata dan seterusnya. Itu makanya kami lebih baik terbuka bagi nanti program-program tertentu. Ya memang harus ada partisipasi orang tua karena sudah di luar tanggung jawab madrasah dan pondok. Iya. Termasuk mata pelajaran pokok yang dilombakan. Ya, ada juga pembimbingan khususnya namanya bimbingan belajar. Itu juga di luar dari tanggung jawab madrasah dan pondok. Jadi bagi anak-anak yang memang punya tingkat minat untuk ikut lomba mata pelajaran, segala kebutuhan pengembangannya itu ada partisipasi orang tua. Iya. Ada partisipasi orang tua. Iya. Ada 3 mata pelajaran, IPA, IPS dan matematika. Itu. Jadi kalau ada anak yang punya tingkat minat itu untuk bimbel, maka ada guru-guru yang bersedia untuk membimbing anak-anak kita. Tetapi ya mohon maaf kalau bahasanya is'al. Ya, karena itu sudah di luar dari jam mata pelajaran, di luar dari perhitungan madrasah. Jadi makanya ini semua sementara saya masih menunggu proposal. Iya. Proposal dari guru-guru penanggung jawab untuk bisnis proses itu, supaya yang mana bisa diiakan, yang mana tidak, supaya tidak menjadi pembebanan bagi orang tua. Nah, termasuk saya ingin ingatkan Bapak Ibu, ini juga jadi problema besar. Yang hitam, ya. Nah, ini jadi problema besar di saat, mohon maaf, kegiatan-kegiatan tertentu yang harus dibiayai, ya, kegiatan-kegiatan tertentu yang harus dibiayai karena anaknya berminat untuk ke sana. Alhamdulillah berjalan, tapi yang jadi persoalan kadang masalahnya apa? Pembayaran bulanannya, wah, makanya dengan pemeliharaan pondok ya tidak lancar. Itu yang jadi persoalan juga. Ya, jadi nyambungnya ke sana. Jangan sampai kegiatan tambahannya yang diperhatikan, kebutuhan tambahan diperhatikan, kebutuhan pokok tidak terbayarkan. Kenapa Pak Ibu? Karena ini adalah biaya hidup dan pembinaan anak-anak tadi pondok. Ya. Mohon maaf, ini bukan penagihan, tetapi mengingatkan sebagai sebuah perjanjian awal bahwa setiap bulan harus diselesaikan. Boleh ada kebijakan tertentu, tapi itu pun darurat. Atau ada memang yang dibijaki, itu dengan perjanjian. Ya, itu Bapak Ibu.
Karena di pondok kita ini salah satu yang selama ini saya bentuk kebijakan adalah salah satunya saya kasih kebijakan untuk anak yatim piatu dan fakir miskin yang memang punya keterangan real bahwa betul ini anak yatim piatu dan tidak mampu. Itu saya tanggung, saya gratiskan masuk, ya. Yang kedua, ada keterangan kurang mampu. Yang namanya kurang mampu bukan tidak bisa, tapi ada batas kemampuan. Itu juga saya kasih kebijakan dengan catatan wawancara. Berapa kemampuannya? Ya, berapa kemampuannya? Maka di situ ada tulis, ada permintaan mengatakan saya cuma sanggup sekian. Iya. Apa catatannya sekian-sekian? Yang kedua, ada catatan mengatakan saya tidak minta pengurangan tapi hanya minta tenggang waktu, misalnya panen dan seterusnya. Itu semua ada toleransinya. Ya, tapi kalau tiba sudah panen, ya jangan lagi ditunda. Tapi ini juga jadi persoalan, mohon maaf saya juga iya kadang-kadang. Bagaimana Ustaz panen ini sudah mengambil pedangkangnya gak baik tapi dia penyala dina. Yalah si dana, yalah si dana, desi nali mana ki? Ya, nangka fotoin remat tajam. Mohon maaf ibu ya, bapak ibu, masalahnya, anak tak, kata lu saya sumandre, ya, kata lu saya sumandre. Jadi itu persoalannya dan itu tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa ditunda-tunda. Apa kita kenyataan di kegiatan makan ini setengah jam ibarat terlambat menjadi laporan penting, menjadi laporan penting kau terlambat imandre, tapi kau terlambat makan aja dan tidak jadi laporan penting. Ya, itu mohon maaf. Ya kalau setengah jam terlambat anak-anak mandre baimoni ku grup kenapa anak terlambat makan? Tapi kalau terlambat membayar tidak bunyi-bunyi. Mohon maaf ibu ya, mohon maaf. Kau bawa ni makuar loh. Makanya aku pada kecepatan bunyi. Kekurangan pondok cepat direspon, kekurangan orang tua juga cepat direspon supaya lebih aman. Ya, jadi kadang bendahara juga pusing, Ustaz. Agar yang melancang, dia jenis ada ditamai. Masih nggak sih kasih? Ya, jadi mohon maaf. Jadi makanya ada batas waktu. Sebenarnya pernah ada peraturan ketat bahwa tanggal sekian harus dipulangkan kalau tidak lunas. Hai deturi tenerli berlaku kali. Apa moromo? Angkaton anak puji ni, kupali sulengi. Ya. Sedangkan lagi terlunas dua ngesung kubulana na kacu bacaan li so pala ko siulan ni maka dan pura pilunas pinap pengka ya. Itu Bapak Ibu, ini sebenarnya serba resiko, tapi inilah sebuah resiko yang harus kami jalani. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya butuh kesepahaman dan pengertian sekaitan dengan biaya operasional pengelolaan pondok, karena kami Bu murni swadaya. Pondok ini mandiri, sumber dananya cuma dari bulanan. Jadi kalau itu tidak lancar dan proses di sini tidak boleh tersendak-sendak, semua harus lancar, semua harus maksimal. Kenapa? Karena harapan masa depan anak-anak kita. Karena salah satu yang saya ingatkan para guru, saya tidak mau mendengar ada laporan orang tua mengatakan bahwa anakku jarang belajar di kelas. Ya, itu juga yang kami periksa setiap bulan. Guru-guru yang tidak aktif mengajar, dan itu dievaluasi semua. Karena kenapa? Karena salah satu kadang itu jadi laporan. Ya, katanya anak-anak jarang masuk dan seterusnya. Walaupun di sini Bu, anak tidak belajar di kelas, tapi dia pasti ada di masjid. Ya. Tidak sama, mohon maaf kalau saya katakan tidak sama sekolah lain. Kalau sekolah lain kalau tidak ada gurunya berkeliaranlah anak-anak. Ya. Kalau di sini tidak ada guru, tiba waktu belajar tidak ada guru,
yang tidak ada gurunya pasti ada ke masjid menambah hafalan. Ya, dan ada pembina khusus yang ditugaskan untuk mengawasi anak-anak kita. Kenapa? Karena waktu itu tidak boleh disia-siakan. Kalau di tempat lain, kalau tidak ada guru, maka anak-anak berkeliaran main apa di situ, olahraga dan seterusnya, bukan waktunya. Kalau kita di sini nanti waktunya baru olahraga, nanti waktunya baru bermain dan seterusnya. Kenapa? Karena memang kita mau ada pembiasaan kedisiplinan terhadap anak-anak kita. Kenapa? Salah satu ciri khas orang-orang sukses adalah pasti disiplin. Kapan tidak disiplin jangan mengharap sukses. Itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekelumit gambaran yang saya harus sampaikan. Terakhir masalah pengembangan media. Maaf, pengembangan media. Jadi media itu Ibu, satu tujuannya adalah untuk komunikasi. Ya, pemanfaatan media. Komunikasi. Yang kedua, kontrol kegiatan. Yang ketiga, laporan kegiatan. Yang keempat, laporan capaian prestasi dan dukungan penyebaran informasi. Ya, dukungan penyebaran informasi. Tapi saya mau tanya dulu orang tua langsung, itu kalau ada capaian prestasi anak-anak kita dapat di grup WA, kita sertonnya juga itu ke teman-teman tak? Kalau ada prestasi pondok, madrasah, ya kita bagikan ke teman grup tak? Ya itu yang saya mau tanyakan, dibagikah ini capaian prestasi sekolah dan tempat anakku? Tidak. Kenapa tidak dibagi? Di-like saja nih. Ya, jadi salah satu yang kami nanti harapkan ini, setiap capaian prestasi bagi juga, misalnya apalagi kalau ada meme fotonya anak di situ. Iya, bagi ke grup keluarga tak. Ini anak tak sudah capai, ini kemanakan tak, ini cucu tak sudah capai 3 juz, 5 juz. Naik di mimbar, foto. Ini anak tak sementara latihan berceramah, mudah-mudahan jadi ustaz. Bagi maki supaya doa, banyak orang doakan anak tak. Ya, jangan kita yang telan sendiri. Ya, bayangkan kalau keluarga atau semua itu mendoakan anak tak, mudah-mudahan jadi anak soleh, mudah-mudahan jadi ustaz-ustazah, mudah-mudahan bisa jadi kebanggaan. Itu doa luar biasa dari keluarga. Tapi ini kan kadang, kalau saya tanya tadi hanya di like saja. Kalau like saja berarti kita dia menikmati. Betul tidak Bu? Masa yang lainnya kita kirim-kirim sampai kucing menyanyi pun kita bagi-bagi kemana-mana. Masa anak temannya mengaji kita tidak bagi-bagi kemana-mana. Iya. Coba kan ibu bilang ini guru-guru, ibu, kucing pintar menyanyi dibagi kemana-mana, dikirimkan keluarga supaya semua orang ketawa. Ya. Anak tak pintar ceramah, anak tak pintar mengaji, kenapa kita tidak kirim ke keluarga tak? Hah? Apalagi anak tak di sini sering live, ya, sering tampil, dikirim ke orang tua masing-masing. Kenapa tidak dibagi itu supaya jadi kebanggaan? Bila manutungan inureku, manutungan nyapuku dan seterusnya. Ya. Cucu mau gaji ruku powerong, ibu deh. Jadi bantu ki pondok ini share, bagi prestasi-prestasi yang ada. Minimal doa untuk anak-anak tak, doa untuk anak-anak tak. Ya, ya. Termasuk ini catatan penting sekali bagi saya. Ya. Ada apa dengan pondok tasbih? Kenapa pendaftarnya kurang tahun ini?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami sangat bersyukur Pak Ustaz bergabung dengan pondok ini kembali. Ini saya lihat menjadi semangat baru buat pembina. Saya lihat mudah-mudahan juga anak-anak menjadi semangat baru buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai evaluasi anak-anak kita. Kami orang tua Pak sebenarnya kepengen sekali setiap saat mengetahui perkembangan anak kami itu sampai di mana. Kalau di zaman sekarang dan zaman digital, alangkah baiknya kita gunakan aplikasi, tetapi mungkin belum sampai ke sana. Tetapi mungkin bisa kita lakukan secara manual. Setiap bertahap ada laporan ke anak-anak kami, ke orang tua. Anak-anak kami hafalannya sudah sampai di mana, hafalan hadisnya sudah sampai di mana, kira-kira perkembangannya seperti apa. Anak saya Pak sudah di kelas 8. Kalau tadi disampaikan, kalau ketemu tanyakan. Kalau ditanyakan seperti itu Ustaz, mungkin bagaimana ya? Lebih bagus barangkali kalau pihak pondok yang memberikan catatan. Setiap semester misalnya atau triwulan, catatan anak bapak hafalannya sudah sampai sekian, hadisnya sampai sekian. Jadi pada saat kita ketemu ada catatan itu, kita bisa melihat, oh anak saya sudah sampai di titik ini. Kenapa kamu baru sampai di titik itu? Harusnya sudah sampai di sini. Nah itu selama ini kita belum dapatkan itu Pak Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melihat di pondok ini mungkin adanya ketidaksejajaran pengetahuan antara satu dengan yang lain. Mungkin anak-anak sudah ada yang sampai di titik 10, ada yang sampai di titik 3. Kalau saya secara pribadi menginginkan, saya juga anak saya mau juga berlari seperti mereka yang lebih cepat. Jadi usulan saya kemarin, bagaimana kalau pembinanya kita rolling misalnya, supaya yang satu metodenya bisa pindah ke anak yang lain, supaya anak-anak kita ini lebih keseragaman menghafal. Mungkin ada yang sudah sampai 3 juz, ada yang baru 1 juz misalnya. Kita kan menginginkan anak-anak kita lebih cepat seperti anak-anak yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tapi mungkin dari segi kerapian, Ustaz. Kerapian ya, kita kan menginginkan juga anak-anak kita pada saat keluar dari sini mereka rapi seperti Bapak kepala sekolah ini, lebih rapi selalu. Kita menginginkan juga demikian Pak Ustaz. Mungkin kita lihat kalau upacara ada yang tidak pakai sepatu, ada yang upacara masih jalan-jalan keliling-keliling. Kita kan menginginkan kerapian, kedisiplinan seperti itu Mas. Mungkin 3 pokok itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih banyak. Masih ada? Dari ibu-ibu? Ini lepas angin, di situ dulu kita ada di mobil. Ya, ini dia buku semua kita. Ya, para ibu-ibu ada usul? Ya. Ya saya tanyakan, ya saya sampaikan tadi dipahami tidak semua Bu? Ada yang belum? Baru kita datang. Iya sakit kenapa Bu? Kok terlambat kita datang jadi lagi ceramah tuh? Boleh. Ya, ya silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama Salahuddin, asal dari Desa Bungi, status keluarga dan anak yang kedua di sini, pondok kelas 1. Kelas B. Jadi masuk saja intinya Pak. Pertama saya masuk di sini, saya survei lokasi dan lihat situasi. Alhamdulillah dari sekian banyak pondok saya sudah lakukan survei, ini yang terbaik. Amin. Ya alhamdulillah. Dari segi disiplin, segi kebersihan, menurut saya Pak, alhamdulillah. Ya itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kedepannya perlu kita melihat bagaimana sistem cara belajar anak-anak kita di sini. Saya mengakui padat kegiatannya. Namun saya tekankan di sini cuma satu saja Pak Haji, yaitu masalah kesehatan fisiknya.
Jadi umpamanya kalau dalam 1 kali 24 jam anak-anak kita belajar, mungkin dikali dalam 1 minggu 7 hari, dalam 1 bulan 30 hari, dengan beberapa jam yang padatnya itu dan beberapa waktu digunakan untuk istirahat, mungkin ada waktu jeda digunakan untuk cek pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Dalam hal ini adalah puskesmas yang minta tolong sebagai cek kesehatan, apakah itu kesehatan yang berkaitan dengan anatomi siswa kita, khususnya artinya bagaimana mereka ketika mendapatkan serangan kekebalan tubuh yang menurun, rentan terhadap penyakit yang menyebabkan sistem belajar kita ini agak terganggu, ya, secara seperti itu. Jadi ada pemeriksaan kesehatan yang tiap rutin dalam 1 bulan. Ya, itu saja Pak yang bisa saya sarankan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih. Ya, masih ada? Ya, saya tanggapi dulu. Pertama, sekaitan dengan evaluasi catatan prestasi, sebenarnya setiap bulan itu ada, ya ada. Cuma memang butuh akumulasi real. Yang kedua, kayaknya memang harus disebar di grup, ya, dikirim di grup supaya semua orang bisa menimbang kenapa si A meningkat, kenapa kau tidak. Itu salah satunya. Jadi mungkin ini juga salah satu motivasi untuk orang tua. Yang pertama, membuka pada saat buka grup prestasi, ya, prestasi capaian anak-anak. Sekaitan dengan itu, karena itu memang di sini ada memang rutinitas penilaian santri setiap bulan, rekapan prestasi anak, capaian anak-anak setiap mulai dari hafalan hadis, tajwid dan ceramahnya, itu ada memang penilaiannya Pak. Karena ke depan insyaallah memang saya sudah rancang beberapa metode pengembangan untuk santri sekaitan dengan capaian prestasi, mulai dari hafalan, guru mengaji, pendakwah, ya, dai semua. Karena saya ke depan insyaallah mudah-mudahan semua pengkaderan ini bisa lebih menguatkan prinsip anak terhadap sebuah capaian pembelajaran yang ada. Kemudian yang kedua sekaitan dengan pemerataan, karena ini juga memang berat Pak. Karena salah satunya aturan kita sudah jalankan dengan segala sanksinya. Cuma memang ada beberapa anak-anak ya berat juga memang. Tetapi yang namanya proses, kami tetap berupaya, karena di sini ada pembentukan anak-anak yang memang terlambat itu di kelompokkan kedua. Ada pengelompokan kedua yang memang anak-anak sudah dianggap terlambat, itu ada dibina khusus untuk pengembangan capaian. Jadi bukan saja pembinaan khusus atas pelanggarannya, tapi ada pembinaan khusus anak-anak yang dianggap terlambat capaian programnya, itu ada binaan khusus. Salah satunya kadang binaan khususnya dibawa ke Sidrap, itu untuk di sana juga pembinaan khusus di Pondok 3. Tapi ke depan semua juga jadi sebuah sebuah analisis untuk apa yang harus saya lakukan, kebijakan apa saya harus perbuat supaya anak-anak ini semua merata. Karena salah satu memang prinsip kami Pak di sini, kami malu kalau ada santri tidak capai target. Salah satunya, justru malah sebenarnya saya punya program tapi kayaknya masih berat, tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Saya itu sebenarnya sangat mengharap target santri sanawiyah itu paling rendah 10 juz, ya, baru tamat. Iya, itu. Tapi akan ada yang sampai 30 juz, ya, untuk sanawiyah. Tapi untuk alia itu saya sudah program tidak bisa ambil jasa sebelum khatam 30 juz. Iya, itu nanti ke depan. Iya, supaya mereka bisa sekolah gratis di perguruan tinggi. Terus tapi walaupun itu masih banyak yang tidak capai, tapi ke depan saya akan evaluasi langsung
Ya, sekaitan dengan permasalahan-permasalahan apa yang menjadi kendala anak-anak kita. Sudah kelas 8 baru 1 juz, baru 2 juz, ya ke depan. Karena ada juga memang metode yang kita ingin kembangkan. Ya. Kalau masalah kerapian, karena tapi pembina dengan bagaimana kerapiannya, karena saya belum pernah lihat, belum perhatikan ini apel. Bagaimana di apel? Kadang masih pakai sandal. Oh. Berbagai macam alasan. Ya. Iya. Iya. Macam-macam lah alasan. Kenapa tidak pakai sepatu? Basai. Macam-macam alasannya, Pak. Tidak kudapai sebelah. Macam-macam lah. Padahal setiap kamar ada tempat sepatunya apa, tapi kenapa ada juga yang hilang sebelah? Iya, macam-macam lah. Tapi insya Allah ke depan. Ada terus sanksinya. Ya. Cuma kalau kalimat itu, Pak, saya teringat sekali ada temanku dulu di pesantren, gara-gara sepatu apel. Kenapa tidak pakai sepatu? Bilang hujan, Pak. Pas ditanya, kalau hujan 1 minggu bilang banjir. Ya, begitu, artinya ada saja jawabannya anak-anak pada saat ditanya kenapa tidak pakai sepatu. Alasan luar biasa, semua tersusun. Tapi salah satu yang kubahasakan sama anak-anak, orang yang banyak alasan berarti selalu mau ditoleransi kesalahannya. Ya, itu orang yang banyak alasan, pasti selalu mau ditoleransi kesalahannya. Jadi saya tidak terlalu butuh anak-anak banyak alasan, bila saja apa adanya. Ya, dan itu sudah mulai saya tangani langsung, Pak, anak-anak yang bermasalah. Saya mulai hadapi langsung, saya mau cek baik kenapa bisa bermasalah. Itu Bapak Ibu sekalian. Sekaitan dengan masalah kesehatan, Pak, masalah kesehatan, alhamdulillah kita sudah MOU dengan Puskesmas. Dan alhamdulillah setiap bulan itu paling lambat 1 kali 2 bulan itu ada pemeriksaan totalitas semua santri. Itu ada rutin, Pak. Ya, rencananya hari Sabtu akan datang ini. Iya, Sabtu ini, lusa, untuk datang untuk pemeriksaan untuk seluruh santri. Yang kedua, kami di sini, Pak, artinya ada petugas pembina yang mengawasi kesehatan santri, dan itu kita hanya mampu memberikan pertolongan pertama, ya, memberi obat semampunya. Kalau sudah 3 kalian, ya, 3 kali obat, kalau sudah ini disampaikan ke orang tua. Iya, itu Pak Ibu. Artinya kami sangat menjaga itu. Tapi yang namanya penyakit ada saja. Ya, jadi makanya kami betul-betul butuh kesepahaman, butuh komunikasi yang baik bila mana ada masalah terjadi pada anak-anak kita. Karena kami, Pak, yakin kami tidak mau melihat ada anak-anak bermasalah. Kami tidak mau melihat ada anak-anak sakit. Ya, cuma memang namanya hidup seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian.